sudah pada kenal kan dengan aku? Sekarang aku akan menjelaskan tentang penerapan moral di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tertarik? Simak videonya! Halo semuanya, apa kabar nih? Baik kan? Jadi, hari ini kita akan membahas tentang penerapan norma di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi penerapan norma, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pembahasan. Nah, sudah nih berdoa. Jadi sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu norma? Jadi norma itu tuh adalah peraturan atau aturan yang dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung di suatu masyarakat. Jadi norma ini tuh ada sebagai pedoman nilai yang akan dianut oleh sekelompok masyarakat supaya mereka tuh ada arahan untuk berperilaku atau bersosialisasi setiap harinya. Nah, sudah pada tahu kan apa itu norma? Jadi, kita akan melihat video bagaimana norma keluarga itu berlangsung. Simak videonya. Nah, sudah pada lihat kan anak-anak contoh video bagaimana penerapan norma di keluarga. Jadi, norma di keluarga itu ada supaya di keluarga itu tuh hidup rukun dan saling mengasihi. Nah, kemudian kalau misalkan dari pengalaman Ibu, norma di dalam keluarga itu bisa dengan saling menghormati antara yang tua dan yang muda, tidak membeda-bedakan. Kita bisa menghormati yang lebih tua dengan tidak memanggil nama kepada yang lebih tua, bisa dengan ulun, pian, atau sebagainya. Kemudian misalnya juga ya, kalau misalkan kita ingin berpamitan atau kita datang mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian ketika ingin pergi pun kita mengucapkan salam sambil mencium tangan kedua orang tua untuk mencari berkah. Itu termasuk norma dalam keluarga. Kemudian misalnya orang tua menasehati, biasanya ibu juga menaati apa yang disampaikan oleh orang tua. Nah, itu termasuk norma di keluarga. Kalian semua bisa menerapkannya juga di dalam kehidupan kalian di keluarga. Kemudian norma di keluarga tidak itu saja, bisa dengan saling membantu antar anggota keluarga di dalam rumah. Kan di dalam rumah itu ada pekerjaan rumah. Nah, anggota keluarga itu bisa saling membantu. Itu juga termasuk norma di keluarga. Dan di keluarga ibu pun juga menerapkan seperti itu, saling membantu dalam pekerjaan rumah dengan kesadaran. Kemudian norma di keluarga itu bisa juga dengan terus berkata jujur kepada orang tua. Nah, itu juga termasuk norma. Misalnya di keluarga ibu sendiri, di sepengalaman ibu, misalkan ibu berbuat salah, ibu akan jujur kepada kedua orang tua di rumah, mengakui apa perbuatan ibu yang salah, supaya kita tuh terbuka. Nah, itu termasuk norma supaya kita tetap saling hidup rukun tanpa ada rahasia-rahasiaan. Kemudian untuk menghormati orang tua tadi, bisa juga di keluarga ibu itu dengan cara tidak duduk lebih tinggi daripada yang tua, karena itu tidak sopan. Misalkan yang lebih muda duduk di atas yang lebih tua, kan itu tidak sopan. Kemudian bisa dengan makan tidak mengangkat kaki di hadapan yang lebih tua. Nah, itu juga termasuk norma kesopanan di dalam keluarga. Anak-anak sekalian bisa menerapkannya di keluarga kalian juga. Nah, sekarang kita lanjut ke norma di sekolah. Bisa dulu anak-anak lihat bagaimana video contoh penerapan norma di sekolah. Mari simak videonya.
Nah, anak-anak sudah pada lihat kan bagaimana penerapan norma yang ada di sekolah. Nah, kalau misalkan dari sepengalaman ibu, penerapan norma di sekolah itu bisa dengan menaati peraturan sekolah yang ada. Jadi, kalian harus berpakaian lengkap, tidak membawa barang-barang terlarang ke sekolah. Jadi kalian harus menghormati apa peraturan yang ada di sekolah. Itu termasuk norma yang ada di sekolah. Atau misalkan dari pengalaman ibu juga ada di sekolah dulu tidak boleh membawa ponsel ke sekolah. Nah, kalian harus menaatinya karena itu termasuk norma dalam sekolah. Kemudian bisa juga kalau misalkan bertemu dengan guru atau teman, saling menyapa. Misalnya bertemu guru, sapa dengan sopan, kemudian bisa dengan mencium tangan guru, itu termasuk norma di sekolah juga. Misalnya dengan teman, walaupun berbeda ras atau berbeda suku, kita harus saling menghormati, tidak memotong pembicaraan teman, tidak memilih-milih teman, itu termasuk norma di sekolah. Kemudian dalam kelompok juga bisa saling bekerja sama. Itu juga termasuk dalam norma yang ada di sekolah. Nah, dari pengalaman ibu juga, biasanya bisa saling membantu antar teman, itu juga termasuk dalam norma di sekolah. Itu dia, ibu mohon bisa diterapkan di sekolah kepada anak-anak sekalian ya. Ingat itu. Nah, itu dia tadi norma-norma yang ada di sekolah. Kemudian kita lanjut ke norma yang ada di masyarakat yang bisa kalian semua terapkan. Sebelum itu, kita lihat lagi bagaimana contoh videonya. Mari simak videonya. She like a song played again and again. That girl, like something off a poster. That girl is a dime they say. That girl is a gun to my holster. And she's running through my mind all day. Hey, shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. It's like my iPod's like a replay. Nah, itu tadi contoh bagaimana penerapan norma di masyarakat. Kemudian, untuk di dalam masyarakat, dari pengalaman ibu sendiri, bisa dengan saling menghormati tetangga. Itu termasuk dalam norma di masyarakat. Jadi, kalau misalkan bertemu atau tidak sengaja berselisihan dengan tetangga, kita bisa sapa dengan sopan, kita sapa dengan ramah ketika bertemu dengan tetangga di jalan. Itu bisa kalian terapkan sebagai penerapan norma di masyarakat. Kemudian di masyarakat itu biasanya ada saling gotong royong. Nah, untuk anak-anak bisa juga kalian membantu dalam gotong royong itu. Misalnya punguti sampah atau tidak buang sampah sembarangan, itu juga termasuk norma yang ada di masyarakat. Selain gotong royong tadi, kalian juga bisa dengan mengantri dengan tertib. Misalnya kalian ingin menunggu giliran tempat bermain atau ingin belanja, bisa dengan antri dulu, karena itu termasuk norma di masyarakat. Kalian harus menghargai hak orang lain dan bersabar. Kemudian tidak berteriak di tempat umum, misalnya di perpustakaan. Nah, dalam pengalaman ibu juga, di perpustakaan kan tidak boleh berteriak. Kalian harus menghormati peraturan itu, karena itu termasuk peraturan atau norma yang ada di masyarakat. Karena berteriak di perpustakaan atau di tempat umum bisa saja mengganggu orang lain. Jadi kita harus menanamkan rasa hormat kepada orang lain, karena orang lain juga ingin beraktivitas dengan tenang. Dan norma yang biasa ibu terapkan juga di dalam masyarakat itu tuh adalah menolong orang lain yang membutuhkan. Misalnya kalian melihat orang yang sedang kesulitan menyeberang jalan, bisa kalian membantu dalam menyeberang jalan atau menolong seseorang kesulitan membawa barang. Ini termasuk norma yang ada di masyarakat yang bisa juga kalian terapkan, karena ini tuh dapat membangun empati dan peduli kita terhadap sesama. Kemudian kalau misalkan kita di dalam masyarakat itu yang seperti ibu terapkan juga di dalam kehidupan ibu sehari-hari, kalau misalkan kita telah dibantu oleh orang lain, kita bisa mengucapkan terima kasih. Kemudian
Bisa juga kita mengucapkan maaf kepada orang lain kalau kita berbuat salah. Norma ini tuh penting karena mengajarkan kita untuk belajar menghargai orang dan bertanggung jawab kepada tindakan kita sendiri. Nah, norma-norma yang Ibu sebutkan tadi bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian di masyarakat nanti ya anak-anak. Dari mulai kehidupan di keluarga, norma di sekolah, dan norma di masyarakat, baiknya kalian terapkan karena supaya kita dihargai dan kita hidup rukun sesama. Nah, gimana tadi penjelasan dari aku? Mohon ya nanti setelah ini diterapkan ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.